Hari ini aku mau ngajak kalian traveling ke salah satu tempat pendakian yang sangat cantik di Bundesland Hessen, Jerman. Nama tempatnya adalah Felsenmeer. Dari atas sampai bawah gunung, terdapat susunan batu yang terbentuk alami oleh alam. Dari pemandangan yang indah, jalan trekking yang menantang, sampai total 8 pendakian pos ada di tempat ini. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis dan selamat datang di Felsenmeer im Odenwald. Aku sekarang lagi di tempat hiking gitu, namanya Felsenmeer di Lautertal, dan aku mau nyobain setupku yang kayak aku bilang ini. Dan ya, semoga hiking hari ini menyenangkan. Bisa lihat nih cuaca terang banget sih, panas banget. Udah kayak di Indo rasanya. Jadi ini alat buat motong batu di tahun 300-an. Ini butuh 6 orang buat mengoperasiin gergaji batu ini. Ntar ini bakal ditarik dan gergajinya bakal naik turun. Dan kalian bisa lihat tuh ada pemotongnya kayak pisau gitu. Dan ini batunya ditaruh di tengah biar kebelah. Di zaman dulu orang motong batu itu kayak gitu. Menarik juga ya. Ya, dari sini langsung kita naik ke tempat hikingnya. Kalian lihat di depan ini tempat hikingnya. Kita udah nyampe ke pos pertama. Sini dia ada kasih map gitu supaya kita tahu kita di mana. Ini kalian lihat, ini kita lagi di pos pertama. Ntar kita mendaki sampai ke pos ke-8. Ya. Let's go. Oh ya, by the way, kayak gini pemandangan di pos pertama, kalian bisa lihat. Oke, kita langsung naik dari pendakian pertama. Oh, ini ada papan lagi jelasin gimana batu-batu bisa kebentuk. Ngerti sekarang gimana ceritanya? Jadi 340 miliar tahun yang lalu itu lempengan bumi itu tabrakan. Karena di bawah itu ada magma, terbentuklah batu-batu ini seperti kayak gini. Dan ini terjadi ketika pas 50 tahun yang lalu, kira-kira. Tapi ini masih di bawah tanah. Setelah beberapa miliar tahun, akhirnya muncul ke atas. Makanya tempat ini disebut dengan Felsenmeer, yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu lautan batu. Begitu ceritanya. Oke, tak basa-basi, kita langsung naik. Di sini ada papan lagi. Oke, di sini dia tunjukin hewan-hewan apa aja yang bisa ditemuin. Ada kayak kadal, namanya fire salamander. Habis itu ada kupu-kupu. Ada bunga-bunga ini. Oke deh, langsung lanjut, kita cabut.
Ini kita bisa langsung naik ke sini sampai ke atas banget. Tapi lumayan terjal ya batu-batunya. Jadi aku ngelewatin tempat hikingnya sekalian nikmatin suasana pegunungannya. Gila, udah lama banget nih, udah nggak pernah mendaki. Kayaknya udah ngap-ngap nih, baru pendakian pertama. Kayak yang kalian bisa lihat, ini jalannya udah bagus banget ya, udah ada jalannya kalau yang buat hiking. Jadi enak buat dibuat jalan-jalan. Nih. Udah gede banget jalan. Jadi kalau kalian mau olahraga santai juga bisa di sini. Oke, kita harusnya ngambil jalan sana, tapi aku mau motong ke jalan yang ini. Kayaknya lebih dekat. Kita udah nyampe di pos yang kedua. Ini ada kayak batu-batu lagi. Lalu kalian bisa lihat di mana ini pos 2 tuh dari sini. Tuh ada tandanya. Ini pos 2. Sekarang kita lanjut ke pos ketiga, melewatin sungai kecil ini. Udah. Oke. Lanjut lagi kita ke jalan hiking. Tuh ada tangganya. Oke. Langsung aja. Gas. Ada update kecil. Ini jalan dari pos kedua ke pos 3 lumayan curam. Ini aku udah lumayan ngos-ngosan. Gila. Ya. Tapi masih bagus, ada tangga-tangganya juga, jadi aman buat dijalanin. Dan tempatnya enak banget sih, sunyi. Sepi, tidak ada orang. Habis itu bersih juga. Nih. Tuh.
Kalau kalian lihat, itu tempat kita istirahat tadi. Sana penduduknya. Dan itu pos ketiga. Ya, kita udah mau nyampe ke pos ketiga. Dan ini tanda sign pos ketiga. Ada nih pos ketiga, udah tong sampah kalau kalian mau buang sampah. Oke, sekarang kita lanjut ke pos 4 langsung. Ini kita udah ngambil banyak footage, jadi nggak mesti ambil lagi. Kalau nggak, takut nggak keburu udah matahari terbenam. Yuk jalan. Oke, yang kalian lihat ada apa-apa informasi lagi kita lihat. Jadi di papan informasi ini ngasih tahu kalau ada ceritanya. Dulu ada raksasa gitu tinggal di sini, habis itu kelahi, makanya jadi kayak gitu. Habis itu bentuknya juga kayak bentuk-bentuk binatang. Nih, kayak buaya, bentuknya kepala buaya. Kalau yang ini bentuk biawak. Ini ada yang bentuk kura-kura tuh. Nah, sini ada yang bentuk King Kong. Dan oke. Ini bentuk yang buaya ini. Bentuk yang buaya rupanya ada di sini nih. Tuh dia batunya. Oke. Coba kita ke sana ya. Coba kalian komen, ini bentuknya mirip kepala buaya ada. Ini lucu sih, bagus di sini bisa ngelihat gitu ke atas. Kalian bisa bertapa juga tuh di sini kalau kalian mau bertapa. Minta wangsit. Wih. Enak banget sih tempatnya. Banyak yang bisa dieksplor. Oke, kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Ya. Oke. Oke, kita nyampe ke pos keempat ini. Pos keempat. Ini aku lagi nyari pos kelima, tapi belum nemu-nemu. Tapi ini pemandangannya bagus banget. Coba kalian lihat. Ini kalian bisa lihat kotanya lebih jelas kalau dari sini. Situ. Ayo kita
Cari pos 5-nya. Belum nemu dari tadi. Akhirnya guys, ini mau nemu pos 5 kayaknya. Harusnya sih pos 5 ya. Gila udah ngos-ngosan banget anjir. Emang umur nggak bisa bohong. Oke, langsung aja kita lihat apakah ini pos 5. Harusnya sini pos 5 ya. God damn. Nih aku tunjukin pos 5 ya. Ini dia yang dicari-cari. Pos 5. Tadi perjalanan dari pos keempat ke 5 terjal banget sih. Habis di tengah-tengahnya ada kayak pemandangan bagus banget. Kalian bisa ngelihat pemandangan kotanya jelas. Tapi di sini agak kurang bisa ngelihat. Kayak kalian lihat ini pemandangannya ketutup sama pohon-pohon di sini. Jadi kalian tidak bisa ngelihat jelas pemandangan kotanya dari atas. Tadi di sekitar pos keempat ke pos kelima itu ada kayak jalan kayak gini lagi yang nembus lautan batunya, dan di sana kalian bisa benar-benar ngelihat pemandangan kotanya dari atas dan juga bisa foto pose-pose kayak gitu. Buat vibe-nya sini bagus banget ya. Dari perjalanan pos 5 ke pos 6. Aku suka banget sih. Dan ya enggak seterjal dengan kalau dibanding sama dengan pos 4 ke 5 tadi tuh, enggak seterjal itu sini, enak banget. Udah ada tangganya, bersih lagi, jelas jalannya. Nih. Oh, guys, itu di atas ada kios. Aku mau lihat ada apa di sana. Kita mampir bentar nanti ya. Oke. Kita udah nyampe ke pendakian ke-6. Kayak yang kalian bisa lihat, di samping ada kios. Tapi sayang banget karena udah sore. Aku sekarang ini sekitar jam 6 sore. Dan kiosnya udah tutup. Jadi ya sayang banget. Padahal di belakangnya itu ada beer garden. Kalau misalnya buka, kita bisa beli bir di sini. Kita bisa nge-chill sambil minum bir di atas gunung. Kapan lagi coba minum bir di atas gunung? Tapi ya, mau gimana, aku juga kesorean dakinya, jadi udah tutup. Mungkin kalau kalian pergi ke Valkenberg, kalian bisa pergi ke sini buat nikmatin bir di atas gunung. Dan kayak yang kalian bisa lihat, ini tanda pos 6 di depan kiosnya. Langsung kita lanjut ke pos 7. Akhirnya gazebo buat duduk-dudukan istirahat. Jujur gelap, nggak ada apa-apa. Literally ini cuma tempat buat istirahat, tempat buat duduk, nyantai. Dan kalau malam ini bakal gelap soalnya tidak ada penerangan. Di sini kelihatannya terang karena DJI Osmo Pocket 3. Kalau nggak pakai DJI Osmo Pocket 3 pasti bakal gelap. Karena ini udah jam 6, aku nggak mau entar telat turun dan bakal gelap gulita perjalanannya. Jadi aku mau cepat-cepat ke pos 8 biar bisa ngelihat di pos 8 ada apa. Oke. Tarik nafas dulu.
Di depan gazebo ada batu gede. Kalau kalian mau naik ke batu gede, habis itu pose-pose juga bisa kayak gini. Demi kalian nih, walaupun udah capek, tetap naik kita. Oke, kayaknya aku salah. Di sini kosong soalnya nggak ada apa-apa. Harusnya naik dari situ. Tuhan. Oke, kita mendaki lewat sini. Ayo kita ngebolang. Tuh, oke. Ini turunnya sih PR ya. Harus gini dulu, gengs. Oke guys. Wah, mengerikan banget sih ini. Aku cuma berani sampai sini doang. Soalnya ini lumayan terjal. Ya, kayak gini. Ini lancip banget sih atasnya. Jadi kayaknya susah banget buat dinaikin. Dan juga di samping-sampingnya nggak ada batuan, jadi kayak kalau jatuh lumayan kelinding, sakit sih, pecah kepala kayaknya ya. Jadi daripada aneh-aneh, udah sampai sini aja. Ini tinggi banget sih, nggak bohong. Oke, turun kita. Oi. Perjalanan dari pos 7 sampai ke pos 8 enak banget, landai banget. Ini literally cuma jalan biasa, nggak ada elevasinya sama sekali. Jadi ayo kita gas ke pos 8. Ini dia pos 8 yang ketutupan bunga. Aku kira bakal ada pemandangan bagus banget atau gimana. Rupanya pemandangan yang bagus sepertinya di bawah. Di sini udah ada jalan buat mobil dan ini tempat parkiran. Jadi kalau misalnya kalian capek, kalian bisa suruh yang bawa mobil buat dari bawah ke atas jemput kalian. Di sini ada parkir mobilnya. Ya, itu doang. Kalau kalian jalan terus sedikit dari parkiran tadi, kalian bisa ketemu sama benteng kecil, kayaknya bekas kerajaan Romawi suci ini. Seperti yang kalian lihat sekarang, sampai sekarang juga warga-warga di sini merupakan pengrajin kayu dan kayu-kayunya ditaruh di sini, kayak dari zaman dulu. Coba kita lihat apa yang ada di dalam bentengnya. Dikunci. Wow. Ya, jadi kita nggak bisa masuk. Sayang banget. Padahal kalau bisa naik ke atas sih kayaknya seru banget ya. Tapi dikunci. Ya udahlah ya. Ya. Oke. Lumayan olahraga juga sih. Asik perjalanannya. Cuman pemandangannya agak mengecewakan ya, terus. Aku kira bisa ngeliat apa yang bagus gitu. Kayak pemandangan yang bagus. Rupanya
tempat parkiran. Iya. Tapi tidak apa-apa. Tadi kita udah banyak banget ngambil foto di perjalanan. Jadi menurut aku Rasenmeer lumayan worth it lah. Serunya dapat, hikingnya dapat. Kalau misalnya kiosnya juga buka, bisa minum dari sana, enak banget sih nge-vibe-nya. Ya, sekian aja dari aku yang Tamar Jaya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.